kapan kita akan mendapat hujan akhir? Kalau tidak kalau kita tidak mendapat hujan, ya hujan awal itu, apa kita tidak akan mendapat hujan akhir? Ini dari live stream ada pertanyaan dari Om Didi Zebedeus, katanya kalau demikian, kapan kita akan mendapat hujan akhir? Hmm. Ya, artinya sekali lagi seperti hujan awal. Jadi seperti hujan awal itu pertama-tama apa yang terjadi ya? Artinya itu pada saat umat-umat Tuhan pada saat itu apa ya, bersekutu, bersatu di Tuhan sudah katakan ya, jangan pergi kemana-mana pada saat hujan awal ya, pada saat hujan awal jangan pergi kemana-mana, pergilah dulu ke Yerusalem, mereka berdoa, murid-murid Yesus, dan pada saat itu mereka tidak tahu kapan Roh Kudus itu akan tiba, tapi poinnya adalah itu terjadi pada saat umat-umat Tuhan itu bersatu. Kalau buku kisah katakan ya, mereka bersatu padu dalam doa dan persekutuan bersama, mempelajari firman Tuhan bersama, dan pada saat itulah Roh Kudus turun kepada mereka. Dan pelajaran-pelajaran kita lihat adalah demikian juga halnya pada saat hujan akhir itu terjadi. Kita tidak tahu kapan ya, kita belum tahu kapan, tapi saya percaya, kenapa saya katakan saya secara pribadi tidak tahu, karena kita tidak bisa tahu, seperti Alkitab katakan, kemana arah daripada angin, kita tidak bisa tahu kemana arah daripada roh yang bekerja. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah, ya, kita dapat melakukan seperti murid-murid Yesus di saat mereka menerima roh hujan awal. Bagaimana kita apa? Adanya revival, adanya pembaharuan, kebangunan kerohanian, dan apabila itu muncul pada saat umat-umat Tuhan bersatu padu dalam mempelajari firman Tuhan dan berdoa, saya percaya disitulah apa? Hujan akhir itu akan apa? Hujan akhir sudah akan ada secara menyeluruh. Saat ini kita percaya ada apa? Percikan-percikan, dengan kata lain ya, percikan-percikan roh hujan akhir tersebut ada di berbagai tempat ya. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa nubuatan tentang apa ya, National Sunday Law, lalu kemudian International Sunday Law, artinya secara menyeluruh, maka kita percaya juga ada hujan akhir yang secara nasional atau secara lokalitas, dan juga ada hujan akhir secara internasional, secara menyeluruh. Tetapi saya percaya kita bisa lihat saat ini, berapa waktu lalu kita tahu ada total members involvement yang ada di Rwanda, ya. Bagaimana umat-umat Tuhan di Rwanda itu bekerja untuk menarik jiwa, dan jutaan orang dibaptiskan di Rwanda hanya karena apa? Adanya total members involvement. Saya percaya apabila kita semua bersatu seperti murid-murid Yesus menjelang roh hujan awal, maka disitulah kita akan melihat roh hujan akhir itu juga dapat tiba, dapat turun kepada kita. Adanya revival, dan revival mungkin di beberapa tempat itu kemudian akan menyeluruh, dan pada saat itulah kita lihat roh hujan akhir itu akan jadi secara global, bukannya secara lokalitas di tempat-tempat tertentu. Ini yang dapat saya tambahkan. Mudah-mudahan kita akan bahas juga nanti di seri khotbah kita ya, nantinya. Ya, silakan Ibu Laluan. Di unmute dulu ya. Terima kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Saya mau tanya, saya pernah dengar kalau kita tidak mendapat hujan awal, hujan awal itu, apa kita tidak akan mendapat hujan akhir? Ya, terima kasih. Jadi ada yang menyatakan bahwa roh hujan awal kepada kita secara individu, ya. Artinya secara sejarah itu yang saya katakan tadi, secara sejarah roh hujan awal itu terjadi pada saat murid-murid Yesus di mana ya, di Yerusalem, setelah Yesus naik ke surga, itu dari sejarah. Nah, tetapi secara individu kita masing-masing juga menerima roh hujan awal dengan secara individu. Kapan kita menerima roh hujan awal itu? Ada yang kata, dengan kata lain, itu dapat kita juga lihat pada saat kita menerima Yesus Kristus dan dilahirkan kembali. Pada saat kita nah, kapan orang katakan, oh apakah itu pada saat saya dibaptis atau pada saat saya dilahirkan kembali? Well,
itu dapat kita lihat bahwa ada orang yang pada saat dia dibaptiskan, disitulah dia juga dilahirkan kembali, dan disitu jugalah dia menerima roh hujan awal. Kenapa? Kita tidak akan, kecuali baptisan kita hanya untuk main-main ya, karena anak-anak kecil mungkin dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita menyadari keberdosaan kita dan perlunya kita akan juru selamat, maka kita harus tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus itu telah diberikan untuk menyadarkan kita akan segala kesalahan dan dosa kita. Dan hal lain yang dilakukan oleh Roh Kudus itu adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Pada saat kita menyadari dosa-dosa kita, pada saat kita dibawa kepada seluruh kebenaran, kita sedang dituntun oleh Roh Kudus. Kita sedang diberikan secara pribadi roh hujan awal bagi kita secara pribadi. Dan pada saat itu, mungkin pada saat nantinya ya, roh hujan akhir itu dapat terjadi secara sejarahnya itu secara global, dan juga dapat terjadi secara individual, di mana masing-masing kita akan menerima kembali roh hujan akhir tersebut. Untuk apa? Setelah kita berdoa, kita bersekutu bersama-sama, maka seperti murid-murid Yesus, apa yang mereka lakukan setelah mereka menerima secara pribadi Roh Kudus dan menerima roh hujan awal, yang mereka lakukan adalah mereka bersaksi. Mereka mengabarkan Injil. Jadi kalau kita mau bertanya, kita sudah menerima roh hujan awal. Saya dan saudara-saudara sudah menerima roh hujan awal pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita dilahirkan kembali, pada saat kita menyadari dosa-dosa kita dan kita bertobat dan dibaptiskan dan berjalan bersama Yesus. Kapan kita akan bersiap untuk menerima roh hujan akhir? Dan bagaimana kita tahu kita menerima roh hujan akhir? Kalau kerinduan untuk menerima Yesus itu sekarang kita salurkan seperti roh hujan awal kita salurkan untuk menerima Yesus, sekarang kita mengabarkan Yesus kepada orang lain. Sebelum kita memiliki kerinduan untuk mengabarkan Yesus kepada orang lain, ya mungkin kita tidak sedang dilatih atau tidak sedang melatih diri untuk menerima roh hujan akhir. Jadi kalau kita masih enggan, kalau kita masih ragu-ragu, kalau kita masih tidak mau mengabarkan tentang Yesus, membagikan tentang Yesus kepada saudara-saudara kita, saya khawatir kita sedang tidak siap untuk menerima roh hujan akhir secara pribadi. Secara pribadi kita tidak siap untuk menerima roh hujan akhir. Marilah kita berdoa. Ini bukan kekuatan kita, ini tantangan besar. Tetapi sekali lagi seperti pelajaran melalui khotbah sahabat lalu, kemauan dan pekerjaan itu adalah yang dilakukan oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, bagi saya, bagi Ibu Syane, bagi kita semua, maukah kita mengabarkan Injil kepada orang lain? Jika saat ini kita belum mau, maka serahkanlah kemauan kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan buat kemauan itu menjadi sesuatu yang dapat terlaksana di dalam kehidupan kita. Jadi serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan, saya belum mau untuk mengabarkan Injil, saya masih ragu-ragu Tuhan, tapi tolong berikanlah kepada saya kemauan tersebut. Berikanlah kemauan supaya saya dapat membagikan tentang Yesus kepada saudara saya, kepada tetangga saya, kepada sahabat-sahabat saya, dan siapa saja saya bagikan tentang Yesus. Saya bersaksi tentang Yesus. Dan kalau itu adalah kerinduan kita, maka kita yang sudah menerima roh hujan awal, kita sedang melaksanakan roh hujan akhir yang secara lokal, secara pribadi, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Syane untuk pertanyaan. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.